Ricky Subagja dan Reksi Mainaki yang berjalan menuju lapangan diikuti oleh pasangan Malaysia, Chia Sun Kit dan Yap Kim Hock yang sekarang rambutnya digundul. Mungkin dia membuat satu kaul kali karena dapat menuju final. Ya, tampaknya mungkin demikian ya, bahwa Malaysia betul-betul mencapai satu prestasi, artinya baru inilah Malaysia pernah meraih salah satu medali Olimpiade. Sehingga tampak di sini Yap Kim Hock tampil di final dengan memplontos kepalanya. Mungkin betul juga bahwa dia melakukan kaul. Baik Bung Ian, saya langsung saja akan menyerahkan kepada Anda berdua untuk memandu acara ini. Dan pemirsa, silakan kita sama-sama melihat dan menyaksikan jago-jago kita di arena bulu tangkis. Terima kasih Linda. Memang terlihat sendiri bahwa Ian McDowell sebagai service judge untuk pertandingan final ganda putra, di mana pemain Indonesia Ricky Reksi akan berhadapan dengan Malaysia. Di sini Toto Darmaji melaporkan bersama rekan saya Ian Situmorang. Bung Ian, saya terus terang saja untuk Ricky Reksi melawan Chia Song Kit, Yap Kim Hock ini tidak mudah pula. Dengan hasil-hasilnya di babak pertama, kedua sampai dengan final, Ricky Reksi terlihat tidak dipaksa atau belum ada pertandingan yang keras untuk dia. Ya, betul Bung Toto, bahwa kedua pasangan ini melaju hingga final tanpa pernah kehilangan set. Ya, inilah yang tadi kira-kira sebulan yang lalu saya berbicara dengan Reksi setelah pertandingan Thomas Cup di Hong Kong, di mana dia punya obsesi itu cuma satu ya, bahwa dia menjuarai Olimpiade. Dia mengatakan bahwa itu saja satu-satu yang saya mau, saya tidak peduli dengan event-event yang lain. Dan akhirnya Reksi dan Ricky pun berada di final dan untuk berkesempatan meraih medali emas tersebut. Ya, betul Bung Toto, bahwa kedua pemain ini memang telah membukukan berbagai gelar atau meraih juara di berbagai turnamen, dari seri Grand Prix hingga juara dunia ada di tangan mereka pada tahun lalu. Turnamen paling bergengsi yang kita tahu adalah bahwa itu terjadi di All England dan telah diraih. Demikian juga gelar di World Grand Prix maupun di final Grand Prix sudah mereka raih, termasuk juara Asian Games. Benar, inilah bahwa Chia Song Kit, Yap Kim Hock juga merasa dirinya walaupun dia berada di unggulan kedua, saya rasa dia juga tahu dia bisa mengalahkan Ricky Reksi, dikarenakan terakhir bertemu dia mengalahkan yaitu di SEA Games di Chiang Mai, di mana Chia Song Kit, Yap Kim Hock dapat mengalahkan Ricky Reksi. Ya, tapi dengan keyakinan yang luar biasa menurut saya, Bung Toto, apalagi ini adalah obsesi kedua pemain kita ini, saya masih merasa yakin bahwa Ricky dan Reksi akan bisa mempersembahkan sebuah medali emas untuk Indonesia. Saya rasa demikian pula, cuma saya terakhir ini dikarenakan pemain-pemain Indonesia lainnya, Bung Ian, tidak berhasil seperti tunggal putri dan tunggal putra. Saya mengharap besar sekali untuk Ricky dan Reksi tidak bermain dengan beban. Kita masih terwakili satu nomor lagi di partai final, yaitu Mia Audina di tunggal putri. Artinya kalau itu bisa diraih oleh Mia Audina besok hari, maka kita tetap pada target atau KONI yang sudah menyatakan setidaknya 2 medali emas. Namun bahwa bagaimana hasilnya nanti tentu akan kita tunggu, Bung Toto. Benar, itu terjadi akan besok ya, waktu Atlanta. Dan untuk Ricky and Reksi yang untuk tahun ini memang dia sudah berkonsentrasi setelah memenangkan Asian Games dan memenangkan Thomas Cup untuk Indonesia, seluruh perhatian atau seluruh konsentrasi diturunkan di Olimpiade. Inilah terlihat sendiri yang Bung Ian sudah katakan perjalanannya Chia Song Kit. Tadi baru saja kita melihat perjalanannya Ricky and Reksi, di mana Chia Song Kit mendapat perlawanan yang cukup ketat dari Ha Teck Wan Kang Jung Jin dengan 18-17 dan 15-8.
Ya, memang langkah pemain Indonesia menuju final memang lebih mudah dibandingkan dengan pasangan dari Malaysia ini. Ketika di babak quarter final, dia begitu kesulitan menghadapi pasangan dari Korea, Ha Taekwon dan Kang King Jun, ya itu dengan angka yang sangat ketat di set yang pertama. Ya, set pertama 18-17 dan 15-8. Namun pada babak semifinal, pasangan dari Malaysia ini mencatat kemenangan yang cukup mudah saya lihat, di mana pasangan Indonesia Antonius dan Denny Kantono dikalahkan dengan angka 15-10 dan 15-4. Sekitar 3.000 penonton yang sudah memadati 3.500 penonton yang sudah memadati Georgia State Stadium ini, di mana tahun lalu Ricky Reksi juga datang ke Amerika Serikat untuk mengikuti US Open, tapi hasilnya kurang mengembirakan, di mana dia kalah di semifinal atas pasangan Cina Jiang Zhongxin dan Jiang Xin, di mana di quarter final atau perempat final Ricky Reksi membalas kekalahan tersebut. Inilah delegasi-delegasi dari Malaysia. Saya lihat pertarungan di sini adalah saling adu cepat. Permainan di mana ketika pasangan dari Malaysia kemarin saat mengalahkan pemain Indonesia, mereka mengembangkan permainan yang cepat. Setiap kali bola angkat di garis belakang, kedua pemain ini, pemain dari Malaysia, mampu melepaskan smash yang membuat pemain Indonesia sulit untuk mengembalikan permainannya. Saya lihat pula bahwa aktor Paul Newman juga kembali duduk di tempat duduk VIP, akan menyaksikan pertandingan bulu tangkis. Saya tidak tahu kalau Paul Newman dapat senang dengan bulu tangkis itu, Bung Jan. Ketika kemarin kita tanya, dia mengatakan dia sangat senang pada pertandingan bulu tangkis karena dianggap sedemikian menggairahkan, cepat dan konsentrasi penuh dalam pertandingan ini. Itulah menurutnya yang menarik dari pertandingan ini. Inilah terlihat bahwa Mbak Linda mengatakan apakah ada supporter Indonesia. Memang aja ada, dan cukup banyak, lebih kurang 500 orang yang berada di sini, yang dikerahkan oleh mungkin kedutaan-kedutaan yang berada di Amerika Serikat. Ya, pemirsa, tentunya ya, wasit dari Cina, Ren Chunhui, sudah naik ke mimbarnya. Dan pertandingan segera dimulai. Bola pertama bagi pasangan Indonesia, Ricky Subagja mengarah kepada Yap Kim Hock. Penting sekali untuk pemain-pemain Indonesia mendapatkan atau membuat timing ataupun sedikit perlawanan, dikarenakan Yap Kim Hock dan Cha Song Kit memang mempunyai kekuatan, di mana Yap Kim Hock yang mempunyai smash yang luar biasa. Out. Dibiarkan saja oleh Reksi Mainaki, memang out, sehingga bola kedua dalam kedudukan 0-0. Dan angka pertama dicetak oleh main Indonesia 1-0. Pada set pertama ini Ricky Subagja dalam kedudukan 0-0. Servis kedua. Sebuah tekanan yang sangat tajam dilontarkan oleh Yap Kim Hock. Bola kedua Reksi serve. Sayang terlalu panjang. Pindah bola, Yap Kim Hock serve. Permainan cepat dari Ricky tadi.
Kosong tetap. Servis kedua 0-0. Tidak ada ampun smash dari Yap Kim Hok. Memang pemain yang kecil demikian. Terlihat sendiri bahwa Yap Kim Hok di sini mendapatkan bola yang rendah dan dengan mudah sekali dapat dimatikan. Bung Yan, memang Yap Kim Hok memang mempunyai smash yang luar biasa sekali. Ya, bola serobotannya memang luar biasa Bung Toto karena dia selalu berada di bagian depan. Keluar sehingga angka bertambah bagi pemain Malaysia. Servis masih dipegang Jason Kidd pada kedudukan 2-0 mengarah kepada Reksi Mainaki. Terus terang saja Reksi ketinggalan itu yang pertama kali. Sebelumnya dia leading terus gitu Bung Yan. Ya. Ini pindah bola bagi Ricky Subagja melakukan serve dalam kedudukan 0-2 mengarah kepada Yap Kim Hok, tapi Jason Kidd lebih dulu meminta pergantian bola. Inilah Reksi dan Ricky. Sayang sekali pengembalian bola dari Reksi menyangkut di net. Dan angka pertama bagi pasangan Indonesia 1-2. sayang sekali tadi Bung Yan. Ya, sebuah netting cross dari Reksi tadi tidak bisa dikembalikan dengan baik. Terburu-buru mungkin Bung Yan. Saya rasa memang demikian, bagaimana Reksi tadi maksudnya membuat cross netting tapi tidak terlampau. Out. 2-1, second server. Ragu-ragu tadi pukulan dari Reksi. Begitulah seorang Jason Kidd melakukan serobotan di depan net sehingga sulit bagi Ricky dan Reksi untuk mengembalikan penempatan bola yang cukup bagus dari Jason Kidd. Out. Dibiarkan saja bola oleh Ricky. Memang kontrol yang bagus. Pindah bola tentunya buat pasangan Indonesia, Ricky dan Reksi. Sayang tadi bola out. Memang apa yang mesti dilakukan oleh Ricky Reksi sekarang ini beberapa kali. Tapi Bung Toto, saya lihat bahwa penjaga garis tadi ragu-ragu mengambil keputusan sehingga membuat Ricky juga tidak menyukainya karena memang wasit telah menyatakan mensahkan keputusan linesman.
serobotan dari Yap Kim Hok, dari servis yang tanggung dari Ricky tadi. Servis kedua terus terang saya terlihat pemain Indonesia ini tempo masih saja dikendalikan oleh pemain-pemain Malaysia. Ya, cukup ketat Bung Toto, bahwa memang kedua pemain memiliki tipe yang sama, pemain yang cepat. Kembali luar biasa kecepatan dari Yap Kim Hok tadi. Memang antisipasinya saya lihat cukup bagus Bung Toto, ketika Yap Kim Hok sudah mengetahui arah bola yang pengembalian dari pemain Indonesia ini, sehingga dengan mudah dia mencocor bola ke tempat sehingga mengenai tubuh dari Ricky Subagja. Sebuah servis yang mengagetkan Rexy. Terus terang saja Bung Yan bahwa kedua pemain Indonesia ini masih sedikit nervous atau sedikit belum mendapatkan tempo permainannya. Saya rasa demikian Bung Toto. Luar biasa, benar-benar sebuah permainan servis yang bagus sekali ya Bung Toto ya. yang saya katakan itu luar biasa. Yap Kim Hok bisa bermain di depan dan di belakang. Tadi itu punya netnya yang tipis sekali. Ya, ini sangat menyulitkan bagi Ricky tadi untuk mengembalikan bola yang memang bergulir bagus di atas net. Luar biasa sekali Choi Song Kit. Smash dari Rexy pun dapat diantisipasi dengan baiknya. Yang paling membahayakan tentunya Bung Toto adalah pengembalian bolanya justru mencari tempat yang sudah kosong. Itulah kekhususan dari seorang Choi Song Kit ini. Terus terang saja Bung Yan bahwa tadi atau pengembalian dari Choi Song Kit diperkirakan oleh Ricky Rexy bola tersebut sudah mati. Jadi antisipasinya terlambat begitu. Ya, memang demikian sehingga pemain dari Malaysia ini untuk sementara unggul 7-1. Tertinggal pasangan Indonesia 6 angka. Servis terlalu pendek, pindah bola tentunya buat Rexy Mainaki. Kembali wasit agak ragu-ragu mengambil keputusan servis judge. Kembali Ricky, terlihat smash dari Choi Song Kit tadi memang tidak keras, cuma penempatan yang baik sekali, tidak dapat dilihat oleh Ricky. Service fault. Ya, wasit atau service judge Ian McDowell menilai bahwa servis yang dilepaskan oleh Ricky tadi terlalu tinggi sehingga pindah bola dalam kedudukan 7-1. Smash pertama dari pasangan Indonesia yang dapat menembus dan tidak dapat dikembalikan. Ini penting sekali untuk confidence dari pemain-pemain Indonesia. Masuk tentunya dibiarkan oleh Ricky tadi. Bagus berada di lapangan pertandingan milik dari Ricky Subagja ini.
Kembali Malaysia meninggalkan Indonesia 8-1. Banyak sekali kesempatan Indonesia yang terus terang aja Bung bahwa pemain Indonesia itu berusaha melebihi dari semestinya dan sekarang banyak membuat kesalahan untuk dirinya. Kembali Choi Song-kip dan Yap Kim Hok mengambil angkanya 10-1 ini Bung Yan. Ya cukup jauh ya Bung Toto ya. Tampaknya pasangan Indonesia masih kurang melakukan konsolidasi di antara mereka, strategi apa yang paling tepat. Saya tidak tahu Bung Toto. Terus terangnya kita juga duduk di sini merasa aneh bahwa permainan Indonesia benar-benar hilang. Ya, masih belum menemukan format yang sebenarnya saya lihat di sini Bung Toto. Terus terang saya kita harus kasih kredit dengan pemain-pemain Malaysia yang pemain luar biasa sampai unggul 11-1. Untung sekali tadi terlihat bahwa solid sekali ya permainan dari Malaysia. Tapi kita lihat di sini bahwa Ricky juga mengetahui betul dengan kontrol bola yang sangat bagus, sedikit di luar garis tadi. Bung Yan, tadi permainan tadi dari smash tadi itu untung sekali buat pemain Indonesia bahwa kepercayaan dirinya sendiri, mereka dapat mengembalikan smash dari pemain-pemain Malaysia itu benar-benar bisa membuat percaya sendiri lebih baik lagi. Ya, kerjasama antara Ricky dan Rexy kelihatannya belum betul-betul solid. Yang saat ini tidak seperti biasanya mereka begitu bergairah dan bisa mengendalikan permainan. Ya, untuk Ricky Rexy sekarang jangan mikirin 10 angka ketinggalan, tapi mikirin 1 angka demi 1 angka. Ya, tentu demikian strateginya Bung Toto. Dan back bola masih sulit sekali. Inilah Sidek pelatih dari Malaysia. Terburu-buru kelihatannya di mana. Saya rasa tidak, saya terburu-buru ya Bung Yan, kurang konsentrasi saya lihat. Gimana Bung Toto? Saya rasa itu tidak buru, memang Rexy kehilangan konsentrasi sebab biasanya memang dia tidak pernah melihat lawan sewaktu serving. Biasanya dia langsung saja. Service forecourt. Ya betul, sebuah servis menyolong. Tadi terlalu tinggi yang dilepaskan dari Choi Song-kip. Kembali kelihatannya bahwa para penjaga garis sering melakukan atau ragu-ragu dalam keputusan. Sedikit demi sedikit pemain Indonesia membutuhkan angka yang dibilang angka yang murah begitu, yang dapat dengan cepat dan mudah. Berkali-kali ini kedua kalinya Rexy mendapat kesempatan untuk menghabiskan poin atau mematikan poin, tapi tidak berhasil. Lima kali. Tembus juga Bung Toto pada kesempatan yang ke-6 ini. Saya lihat lompatan smash dari Ricky, ada Rexy tadi
ternyata bisa menghasilkan angka buat Indonesia. Kita harapkan kedua pasangan ini semakin menemukan pola permainan yang sesungguhnya. Kembali pukulan dari Ricky, just yang mengambang saja ya, dapat dimanfaatkan oleh Choi Song-kit. 11-3 ini. Itulah yang saya katakan tadi bahwa pasangan dari Malaysia ini sedemikian menyadari pola permainan yang dikembangkan pasangan Indonesia sehingga siap di depan net dan menghantam, melepaskan pukulan keras tadi. Keluar kesempatan bagi pemain Indonesia tentunya untuk mengejar ketinggalan. Yap Kim Hok. Walaupun tembakan atau pukulan dari sekali tidak saja pelan kena frame-nya begitu ya. Tapi penempatan bolanya yang sangat bagus sehingga angka kembali buat Malaysia. Sedikit demi sedikit terlihat pemain Indonesia dapat. Yang saya lihat Bung Toto yang terutama adalah kerjasama kedua pemain ini, komunikasi di antara mereka yang tampaknya mereka masih ragu-ragu. Tidak seperti biasanya meledak-ledak dan melontarkan semua apa yang ada dalam hatinya. Ya karena ketinggalan 12-3 itulah Bung Yan. Nah iya, justru itu makanya saya bilang Bung Toto bahwa seandainya mereka semakin menemukan pola permainannya, kita tentu mengharapkan hal tersebut terjadi. 3-12, second server. Yang inilah servis kedua. Memang permainan cepat dari Choi Song-kit Yap Kim Hok, tidak mungkin dia bermain cepat terus ya sampai 2 set. Terlihat konsentrasi pun sedikit berkurang. Ini adalah pesawat tentunya bagi apa yang dilontarkan dari Ricky tadi. Serobotan dari Yap Kim Hok. Pemain yang kecil-kecil seperti cabai rawit. Ya. Tapi pedas Bung Toto. Dalam posisi yang sulit dari tadi terlihat Choi Song-kit. Pertama kali Indonesia kembali dapat mengambil bolanya. 4-12. Atau maaf, servis yang kedua. Inilah permainan dari kalau dua pasangan yang sama-sama senior melakukan saywar terhadap lawan masing-masing, begitu pandai mereka memanfaatkan waktu. Kembali pukulan dari Reksi terlambat, dia ragu-ragu. Yang saya lihat Bung Toto tadi bahwa dua pasangan dari Malaysia semakin mengerti kemana kira-kira arah bola yang ditempatkan Reksi tadi, sehingga kedua pemain tadi siap berada di depan net dan memang ternyata bola tanggung datang dari Reksi diselesaikan dengan baik.
Dan strateginya oleh pemain Malaysia ini memang cukup ampuh, di mana dia membuat Ricky itu di belakang. Biasanya Ricky itu yang di depan dan Rexy yang berada di belakang maaf. Ya, tentu saja Ricky sebagai pengatur serangan tentunya. Benar. Kembali servis dari Ricky dapat dibaca dengan baik sekali. Second server. Ya, sebuah penempatan yang sangat bagus tadi dari Ricky. Padahal dalam waktu bersamaan kita lihat bahwa Rexy atau raket Rexy putus. Seandainya bola dikembalikan, memang Rexy bisa mengalami kesulitan. Inilah raket yang putus dari Rexy tadi. Semakin berkembang tampaknya permainan Indonesia dalam kedudukan yang cukup jauh, yaitu 5-13. Memang penting untuk Indonesia untuk dapat mengembangkan permainannya. Begitu percaya dirinya tadi Yap Kim Hock. Yang luar biasa itu, berapa tingginya dia dapat melompat lah. Second server. Ya, sebuah kontrol yang bagus dari Rexy tadi. Kita mengharapkan agar angka bisa juga terus dikejar dan kerjasama di antara dua pemain kita ini semakin bagus. Kontrol yang baik dari Yap Kim Hock tadi ya. Dan memang bola keluar di sini. Servis yang kedua. Backhand overhead dari Rexy tadi kurang mulus, jatuh di bidang sendiri. Kembali pindah bola bagi pasangan dari Malaysia ini. Terus terang saya, Rexy tidak main dengan sebaiknya. Ya, tidak berada pada top form, sehingga dia agak ragu-ragu dalam permainan kali ini. Okay. 15-4, 15-5. Cukup jauh saya lihat pada set yang pertama ini. Sepertinya pasangan Indonesia belum menemukan format yang sebenarnya, sehingga pasangan Malaysia unggul di set pertama dengan angka yang cukup telak 15-5. Baiklah pemirsa. Kita menunggu di game yang kedua atau set kedua, tapi kita kembali dulu ke studio kami di Jakarta untuk menyimak pesan